Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Superman H. Materi kita kali ini mengenai administrasi jaringan dan pembahasan adalah mengenai wireless LAN. Nah, sebagaimana kita ketahui, di dalam suatu jaringan komputer untuk menghubungkan masing-masing device memerlukan suatu media transmisi. Media transmisi yang ada sebagaimana kita ketahui adalah ada media menggunakan kabel atau diistilahkan dengan wire, dan ada wireless atau tanpa kabel. Nah, fokus pembahasan kita kali ini adalah mengenai wireless line atau jaringan tanpa kabel. Oke, sebelum kita mulai dalam pembahasan wireless line lebih lanjut, kita lihat dulu perbandingan jaringan wire dan wireless. Jadi kita lihat seperti apa perbandingan antara jaringan yang menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Kita lihat yang pertama adalah jaringan wire. Nah, jaringan wire ini dalam jaringan yang menggunakan kabel, dua perangkat yang saling terhubung tersebut dan yang saling berkomunikasi satu sama lain harus dihubungkan menggunakan kabel. Nah, dalam hal ini penggunaan wire terkesan memang tidak terlalu fleksibel. Berikutnya, kabel yang digunakan mengandung untaian logam ataupun bahan serat optik yang berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Standarisasi yang digunakan pada kabel Ethernet atau kabel jaringan ini adalah standar IEEE, distandarisasi atau dinotasikan dengan angka 802.3. Yaitu adalah jaringan yang menggunakan kabel. Sekarang kita lihat jaringan yang tanpa menggunakan kabel atau wireless. Nah, jaringan nirkabel ini atau jaringan wireless ini mengandalkan kenyamanan dan mobilitas pengguna untuk dapat tetap terkoneksi ke dalam jaringan. Jadi dia lebih nyaman bagi si usernya, ataupun dia bisa untuk dilakukan mobilitas yang tinggi. Dia bisa berpindah-pindah di satu lokasi ke lokasi yang lain, tentunya masih dalam jangkauan dari jaringan wireless itu sendiri tentunya. Kemudian jaringan nirkabel biasanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro ataupun gelombang cahaya dalam mentransmisikan paket data di dalam suatu jaringan tanpa kabel tersebut. Nah, standarisasinya dari IEEE dinotasikan dengan standar 802.11 untuk wireless. Nah, itu adalah perbandingan antara jaringan wire dengan wireless. Oke, berikutnya akan kita bahas masuk ke jaringan tanpa kabel atau wireless. Standarisasinya yang digunakan adalah IEEE 802.11. Nah, di sini 802.11 ini dari IEEE dibagi lagi atau dipecah atau teknologi-teknologinya yang berkembang di standarisasi dari WiFi di sini. Kita lihat di tabel ada 802.11, kemudian 802.11a, b, g, n, dan mungkin yang terbaru 802.11ac maupun 802.11ad. Nah, ini kita lihat perbandingan dari maksimum speednya. Kalau 802.11 maksimum speednya adalah 2 Mbps. Kalau yang 802.11a 54 Mbps. Gitu juga yang B 11 Mbps. Kalau yang standarisasi 802.11g dia memiliki maksimum speednya 54 Mbps. Kemudian 802.11n, ini sekarang banyak ya perangkat-perangkat wireless yang ada sekarang didominan oleh standarisasi ini nih, yang 802.11n. Nah, dia dinyatakan mampu memiliki kecepatan maksimumnya itu sampai 600 Mbps. Kemudian berkembang lagi
Teknologi WiFi ini ada 802.11ac. Nah, dia memiliki kecepatan maksimumnya sampai 1,3 Gbps, GB per second. Atau ada juga 802.11ad 7 GB per second. Itu kecepatan maksimum dari 802.11ad. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, frekuensi yang digunakan untuk WiFi ini atau standarisasi 802.11 yang digunakan adalah frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz. Nah, itu frekuensi yang digunakan. Tapi kalau untuk penggunaan umum, biasanya regulasi yang diberikan oleh pemerintah adalah 2,4 GHz frekuensinya. Karena penggunaan 5 GHz itu lebih umum kepada atau yang banyak digunakan oleh perangkat-perangkat untuk dunia kesehatan, dunia kedokteran dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut menggunakan frekuensi adalah 5 GHz. Itu yang regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut. Di dalam sebuah jaringan tanpa kabel ini, tentu kita menggunakan yang disebut dengan wireless card atau NIC, wireless network interface card atau kartu jaringan wireless. Nah, kartu jaringan wireless ada yang sudah tertanam di dalam perangkat seperti laptop, atau bisa kita tambahkan sekarang banyak yang interface-nya dari USB kita tambahkan. Nah, itu termasuk wireless card di sini. Nah, wireless card di sini dia memiliki spesifikasi dari transmit powernya, TX power atau transmit power, dan receive sensitivity-nya atau sensitivitas dari receivernya. Nah, itu masing-masing dia bervariasi sesuai dengan kualitas dari kartu itu sendiri. Nah, ini kita lihat di tabel sini ada perbandingan dari masing-masing standar, baik itu 802.11a, B, G, itu dia memiliki output powernya ataupun receive sensitivity-nya. Itu bisa kita lihat dinyatakan dalam satuan desibel meter. Nah, untuk 802.11a dia memiliki transmit power 13 dBm, sedangkan receive-nya 71 dBm. Begitu juga yang B, G, dia memiliki transmit powernya dan receive sensitivity-nya. Nah, masing-masing sini kualitas dari transmit power dan receive sensitivity-nya itu juga akan berubah sesuai dengan band yang digunakan. Seperti terlihat lagi di dalam tabel tersebut, untuk 802 misalkan antara band yang digunakan menggunakan 6 maksimum speednya 6 Mbps, memiliki transmit powernya sekitar 17 dBm, sedangkan di band atau kecepatan maksimum 54 Mbps, transmit powernya adalah 13 dBm, decibel meter. Itu mengenai perbandingan dari TX power dan RX sensitivity-nya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap band yang digunakan. Nah, itu contohnya misalkan ya dari standar 802.11a, begitu juga yang B dan C. Ya, kemudian tadi saya lanjutkan, tadi berubah sesuai dengan band yang digunakan dan juga besar throughput yang melewati dari card tersebut. Throughput tadi itu adalah tadi yang 6 Mbps, 54 Mbps dan sebagainya. Apa sih yang disebut dengan throughput? Throughput itu adalah bandwidth actual. Kalau bandwidth itu sendiri adalah maksimumnya. Nah, throughput itu sendiri adalah bandwidth actual. Biasanya dia diukur dalam satuan waktu tertentu dan dalam kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk mentransfer file dengan ukuran tertentu.
Nah, itu adalah yang disebut dengan throughput. Jadi kecepatan saat kalian download itu adalah disebut dengan throughput. Oke, kita lanjut mengenai sertifikasi dari Wi-Fi. Sertifikasi yang diberikan oleh IEEE adalah tadi dinyatakan atau dinotasikan dengan 802.11. Nah, itu turunannya ada 802.11a, B, G, N, AC, dan AD. Itu masing-masing dia bisa berkompatibilitas atau masing-masing memiliki kompatibel masing-masing. Dan IEEE 802.11i, nah ini digunakan sebagai pengamanan dari Wi-Fi tersebut menggunakan WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access versi 2, dan juga pengamanannya dan Extensible Authentication Protocol atau EAP untuk protokol sebagai autentikasinya. Kemudian ada Wi-Fi Protected Setup atau WPS. Nah, sini dia untuk menyediakan koneksi perangkat. Nah, biasanya WPS ini digunakan salah satunya saat kita baru pertama kali beli suatu router misalkan. Nah, kita untuk mengkonfigurasinya untuk masuk ke dalam atau terkoneksi ke dalam router tersebut, kita menggunakan Wi-Fi Protected Setup ini atau WPS ini. Biasanya di router itu nanti ada keterangan untuk kodenya, kode untuk masuk ke dalam router tersebut. Nah, itu yang disebut dengan WPS atau Wi-Fi Protected Setup. Kemudian ada Wi-Fi Direct. Nah, ini untuk berbagi media antar perangkat melalui jaringan Wi-Fi secara direct dari satu device ke device yang lain untuk berbagi media. Ataupun ada Wi-Fi Passpoint. Nah, sini untuk menyederhanakan keamanan hubungan ke jaringan hotspot Wi-Fi. Nah, ini salah satu teknologi Wi-Fi yang mungkin nanti dikembangkan oleh ISP. Jadi kita berlangganan oleh ISP misalkan. Jadi saat kita terhubung di lokasi yang berbeda, kita udah langsung secara otomatis terhubung dengan adanya teknologi dari Wi-Fi Passpoint ini. Itu juga termasuk sertifikasi dari Wi-Fi. Dan ada Wi-Fi Miracast. Nah, ini untuk menampilkan video antar perangkat. Biasanya mungkin dikenalnya dengan Miracast. Nah, ini untuk menampilkan misalkan dari layar smartphone kita untuk dihubungkan ke dalam TV layar lebar kita misalkan. Nah, itu dengan menggunakan Wi-Fi Miracast. Jadi tampilan yang ada di smartphone kita sama akan ditampilkan juga di TV kita. Nah, itu menggunakan Wi-Fi Miracast. Oke, berikutnya adalah komponen wireless LAN nih, yang dalam hal ini penggunaan wireless antena. Nah, bagaimana kita ketahui, fungsi utama dari antena tentunya untuk menambah daya tangkap ataupun termasuk juga untuk menambah daya pancar dari suatu sinyal. Itu fungsi dari antena. Nah, di sini untuk wireless LAN ada wireless antena yang bisa digunakan. Ada 3 macam sih biasanya. Ada omnidirectional Wi-Fi antena, kemudian ada directional Wi-Fi antennas, kemudian ada Yagi antennas. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah omnidirectional Wi-Fi antena. Nah, ini gambar seperti ini. Mungkin nggak asing ya, biasa kita lihat mungkin di router atau access point yang kita miliki mungkin di rumah, dia menggunakan antena seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan antena omnidirectional Wi-Fi antennas. Disebut omnidirectional karena dia menyediakan cakupannya itu 360 derajat dalam bentuk radius biasanya. Contohnya kalau di sini biar digunakan pada radio walkie-talkie atau tadi di router yang ada di rumah kalian lihat situ ada antena seperti ini. Nah, itu adalah antena Wi-Fi berjenis omnidirectional. Kemudian ada yang berikutnya adalah directional Wi-Fi antena. Ini seperti ini gambarnya, mungkin kita suka lihat di jalan-jalan banyak seperti ini. Nah, ini adalah termasuk Wi-Fi antena nih yang
berjenis direksional. Disebut direksional karena dia berfokus ke satu arah, atau dalamnya berfokus terhadap sinyal radio dalam satu arah tertentu saja. Biasanya arahnya yang mengarah dari antena tersebut diarahkan. Nah, itu dia hanya mengarah ke satu arah aja, satu titik tertentu. Nah, fungsinya biasanya digunakan untuk meningkatkan sinyal akses point. Jadi kalau kita punya akses point, misalkan untuk menambah jangkauan akses point kita bisa tambahkan dengan antena ini nih. Tentu sinyal dari hotspot kita atau akses point kita menjadi lebih jauh dalam itu menggunakan directional Wi-Fi antena. Kemudian berikutnya ada Yagi antena. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat mirip tulang-tulang ikan gitu ya, atau mungkin kita seperti antena TV di rumah kita gitu ya. Nah, antena luar, nah itu sama disebut dengan antena Yagi. Nah, ini ada juga antena yang digunakan untuk keperluan wireless. Seperti ini disebutnya dengan antena Yagi. Nah, ini antena antar radio dapat digunakan untuk jarak jauh pada jaringan Wi-Fi untuk memancarkan ataupun menangkap dari sinyal Wi-Fi atau hotspot yang jaraknya lebih jauh. Jadi menambah daya tangkap dari wireless card kita tadi juga kita bisa gunakan Yagi antena ini. Yaitu komponen-komponen wireless yang bisa digunakan, atau dalam hal ini antena wireless yang biasa atau umum mungkin digunakan. Berikutnya topologi dari wireless. Nah, topologi wireless untuk Wi-Fi ini atau 802.11 ini ada dua, ada topologi ad hoc dan topologi infrastruktur. Kita lihat yang pertama, topologi ad hoc seperti gambar di sini. Dan sama seperti topologi jaringan dengan kabel ya, dengan antara atau disebut dengan peer to peer. Nah, ini adalah topologi ad hoc di sini. Nah, ini merupakan jaringan wireless yang sederhana, di mana komunikasi yang terjadi antara dua komputer ini dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perangkat lainnya seperti access point atau wireless access point atau router dan lain sebagainya, tanpa menggunakan tersebut karena dia dilakukan secara langsung. Nah, topologi ini seperti tadi saya katakan mungkin sama seperti topologi jaringan dengan kabel, disebutnya dengan koneksi peer to peer, ataupun juga ada yang menyebut dengan komputer to komputer atau device to device dan lain sebagainya, karena kita tahu koneksi jaringan dilakukan secara langsung antar komputer atau antar device tersebut. Cuma ada kelemahannya nih. Kelemahannya dibanding dengan topologi yang satu lagi, yaitu infrastruktur, komunikasi yang digunakan dia tidak bisa disambungkan dengan komputer menggunakan kabel. Jadi nggak bisa digabung antara wireless dengan kabel kalau yang menggunakan topologi. Dan juga jangkauannya pasti lebih terbatas gitu ya kalau menggunakan topologi ad hoc ini. Oke, berikutnya adalah topologi infrastruktur seperti digambar di sini. Nah, di sini topologi infrastruktur ini jaringan wireless, termasuk jaringan wireless di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih dari komputer atau device mungkin ya bisa kita katakan, menggunakan perangkat berupa wireless access point. Seperti terlihat di gambar, ataupun juga mungkin wireless router. Nah, access point ini akan bertindak seperti switch pada jaringan kabel dan juga menjadi sentral atau pusat dari jaringan wireless itu sendiri kalau kita lihat di topologi infrastruktur ini. Nah, pada topologi ini perangkat wireless atau adapternya di masing-masing komputer atau masing-masing device dia berkomunikasi melalui access point, tidak langsung ke perangkat wireless komputer yang lain, tidak seperti ad hoc tadi ya berarti ya.
Kemudian selain sebagai sentral ataupun pusat jaringan wireless pada topologi ini atau topologi infrastruktur ini, access point juga dapat dihubungkan dengan koneksi jaringan kabelan atau bisa kita gabung antara menggunakan kabel dan menggunakan wireless. Beda dengan topologi ad hoc tadi ya, nggak bisa digabungkan dengan jaringan kabel dalam hal ini. Nah, ini adalah dua dari topologi wireless yang ada dari teknologi tersebut yang ada ya. Oke, parameternya apa aja sih dalam operasi dari jaringan tanpa kabel ini atau jaringan wireless ini? Yang pertama kita mengenalnya dengan SSID atau Service Set Identifier, atau kita kenal mungkin diistilahkan secara umumnya adalah nama hotspotnya gitu ya. Dan ini itu adalah disebut dengan SSID. Nah, ini merupakan identifikasi unik yang akan digunakan pada klien pada jaringan nirkabel. Jadi kalau klien menghubungkan ke suatu jaringan, dia terhubung ke SSID yang dituju. Itu parameter pertama. Kemudian ada network mode-nya. Network mode-nya digunakan karena jaringan nirkabel tadi standarisasi dia mengacu pada standar yang digunakan. Standar IEEE tadi ada 802.11, A, B, C, D, A, B, C, G, A, B, G, N, A, C, A, D, dan seterusnya. Itu network mode yang digunakan sebagai parameternya juga. Kemudian security mode. Nah, security mode mengacu pada pengaturan keamanan. Ada yang disebut pengaturan keamanan WEP, WPA atau WPA2. Itu mengacu nanti penggunaan password atau passkey yang digunakan dalam menghubungkan ke suatu jaringan nirkabel tersebut. Nah, ini digunakan atau diperlukan untuk melakukan autentifikasi ke dalam access point. Nah, ini perlunya parameter-parameter ini yang digunakan dalam pengoperasian dari jaringan tanpa kabel. Nah, itu karena kita tahu perbedaan kalau jaringan menggunakan kabel, kita tahu yang terhubung ya hanya yang terhubung menggunakan kabel aja. Tapi kalau yang menggunakan nirkabel ini mungkin bisa siapa aja atau device mana aja yang terhubung yang masih dalam satu jangkauan. Nah, itu untuk menyaringnya kita perlu parameter-parameter ini termasuk SSID ataupun password. Jadi hanya yang memiliki password yang bisa masuk ke suatu jaringan nirkabel. Itu parameter yang digunakan. Oke, berikutnya tadi parameter dari keamanan wireless ini yang pertama adalah WEP atau Wire Equivalent Privacy. Ini merupakan protokol keamanan untuk wireless LAN dengan menggunakan standar 802.11b. Ini untuk yang teknologi yang mungkin udah agak lama ya, mungkin bisa dikatakan. Nah, kita lihat jaringan LAN lebih aman dibanding dengan wireless LAN. Dan tadi saya katakan kalau jaringan LAN yang terhubung kita tahu yang hanya terhubung melalui kabel aja. Jadi bisa kita pantau. Lebih mudah kita pantau dibanding dengan wireless LAN. Atau kalau dari segi keamanan. Jadi kalau mungkin pernyataannya jaringan LAN lebih aman dibanding dengan jaringan tanpa kabel. Berikutnya wireless LAN yang berada di atas gelombang radio itu rentan terhadap gangguan, terhadap radiasi dan sebagainya. Yaitu pernyataan dari pernyataan di atas. Dan WEP ini atau Wire Equivalent Privacy dia menggunakan keamanan secara enkripsi yang statis atau dia lebih mudah untuk ditembus. Makanya tadi katakan WEP ini mungkin udah jarang orang menggunakan untuk keamanan WiFi. Yang digunakan mungkin ada yang disebut dengan WPA atau Wi-Fi Protected Access. Nah, WiFi sini dirancang untuk menggantikan WEP tadi yang dikatakan tadi untuk faktor keamanannya kurang baik gitu ya. Nah, WPA ini atau Wi-Fi Protected Access dia menggunakan 128 bit yang terenkripsi. Itu akan lebih sulit untuk
ditembus atau ditebak passwordnya pastinya. Dan terdapat dua versi, ada WPA personal, ada WPA enterprise. Nah, WPA personal ini faktor keamanan WiFi untuk WPA yang biasa digunakan di suatu jaringan nirkabel yang mungkin untuk skala menengah ke bawah gitu ya, atau yang biasa kita gunakan di rumah, mungkin lebih cocok menggunakan WPA personal ini. Oke, kemudian di WPA ini juga ada yang disebut dengan versi 2-nya nih, atau Wi-Fi Protected Access versi 2, atau disebut dengan WPA 2. Kita lihat sini digunakan atau dirancang untuk menggantikan WPA, walaupun sama-sama menggunakan 128 bit dalam enkripsinya, namun dia menggunakan standar enkripsinya menggunakan AES atau AES Advanced Encryption Standard. Dia mungkin lebih aman gitu ya dalam memproteksi dari suatu akses WiFi di sini. Standarisasinya dari IEEE diberi standar yaitu 802.11i. Kemudian menyediakan keamanan yang lebih mahir atau keamanan yang lebih handal menggunakan WPA 2 ini. Versi 2 ini atau terdiri dua versi, yaitu WPA 2 pribadi dan WPA 2 enterprise. Sama seperti tadi, di WPA juga ada dua yang personal, pribadi, dan enterprise. Oke, berikutnya ada server autentifikasi user login hotspot. Nah, di sini menggunakan validasi user dan password untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa seseorang adalah otentik atau asli, atau yang berhak masuk ke suatu hotspot. Nah, itu diberi menggunakan user login autentifikasi server. Jadi dia ada server sendiri yang menampung database mengenai nama username dan password siapa aja yang bisa terkoneksi ke suatu hotspot. Nah, ini nanti di saat suatu klien atau user ingin masuk ke hotspot, dia akan diminta untuk login. Kalau username dan passwordnya itu benar atau sesuai yang ada di database, dia akan berhak masuk ke hotspot tersebut. Nah, itu yang disebut dengan server autentifikasi user login hotspot. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanya langsung ke WhatsApp saya ataupun bisa melalui komen yang ada di bawah ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Bisa saya tutup ya. Oke, tetap semangat untuk kalian semua. Ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita insya Allah terhindar dari pandemi ini atau penyakit COVID-19 ini. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.